Sahabat berbagi info, pada kesempatan kali ini kami mengupas habis kisah sejarah hidup Laksamana Kumalahayati. Dia memimpin 2000 prajurit dan 100 buah kapal perang. Belum ada di dunia panglima armada wanita seperti Malahayati. Namun sebelum kita memulainya, silahkan kita share dan like beserta subscribe channel berbagi info agar generasi kita lebih mencintai sejarahnya. Aceh merupakan pintu gerbang bagi Indonesia karena mempunyai kedudukan geografis yang sangat strategis di wilayah Indonesia bagian barat sejak dulu. Karena posisinya ini, Aceh didatangi banyak bangsa asing dengan bermacam-macam kepentingan, mulai dari kepentingan ekonomi, perdagangan, diplomasi, politik, sampai penyiaran budaya dan agama. Di satu sisi, kedatangan mereka membawa dampak positif bagi kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Namun di sisi lain, sebagian dari mereka melakukan tindakan jahat yang dimotivasi kolonialisme dan imperialisme baik di Aceh sendiri maupun wilayah-wilayah sekitarnya. Sebagai reaksi dan tindakan pihak asing yang merugikan pihak Aceh melakukan perlawanan dalam rangka mempertahankan harkat dan martabat. Bangsa asing yang pertama kali datang ke Aceh dan wilayah sekitarnya dengan melakukan tindakan negatif adalah Portugis. Dan Portugis juga merebut kota Malaka dari tangan-tangan orang Islam pada tahun 1511. Di samping itu, Portugis juga melakukan intervensi ke kerajaan-kerajaan di sekitar Malaka. Tindakan Portugis yang semena-mena ini memancing konflik dengan Aceh yang pada saat itu telah tumbuh berkembang menjadi kerajaan yang besar dan mengganti peran Malaka yang telah ditundukkan Portugis. Dengan mempertimbangkan posisinya yang semakin kuat, Aceh mencoba membebaskan kawasan Selat Malaka dari anasir asing yang akan merugikan kepentingan ekonomi dan politik kawasan ini. Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis karena Portugis dinilai menjadi agresor dan merusak keharmonisan yang telah berlangsung berabad-abad di kawasan Selat Malaka. Konflik Aceh dengan Portugis berlangsung lama sekali, mulai dari abad ke-16 sampai abad ke-17. Dalam suasana konflik ini muncullah pejuang dan tokoh penting yang memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak. Di pihak Aceh, Laksamana Kumalahayati atau Malahayati adalah salah satu pejuang yang mempertahankan harkat dan martabat bangsanya melawan Portugis pada masanya. Kumalahayati diberi gelar Laksamana karena jasanya dalam mengawal kepentingan Aceh di lautan di masa pemerintahan Sultan Alaeddin Riyad Shah Al-Mukamil 1589 sampai 1604 atau yang sering disebut Sultan Al-Mukamil. Setelah diangkat menjadi Laksamana, Kumalahayati meniti karir sebagai komandan pasukan wanita dengan tugas sebagai pengawal istana sekaligus intelijen kerajaan, dan tugas ini dijalankan dengan sukses. Karena keberhasilannya ini, Sultan mempercayai dan mengembang tugas memimpin pasukan angkatan laut dengan pangkat Laksamana. Tugas sebagai Panglima Angkatan Laut bagi Kumalahayati bukan hal yang asing, karena ayahnya sendiri yang bernama Mahmud Syah adalah seorang Laksamana. Demikian juga kakeknya Muhammad Said Syah, putra Sultan Salahuddin Syah yang memerintah pada tahun 1530 sampai pada tahun 1539 Masehi, adalah seorang Laksamana laut yang gagah perkasa. Sultan Salahuddin Syah adalah putra Sultan Ibrahim Ali Mukhayat Syah 1513 sampai 1530, pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Laksamana Kumalahayati memegang peranan penting di Aceh Darussalam pada masa Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamil yang memerintah mulai tahun 15 sampai 89
Maksud kami pada tahun 1589 sampai pada tahun 1604 Masehi. Said Mukamil diangkat menjadi sultan dalam usia lanjut dan mempunyai banyak pengalaman karena sebelum diangkat menjadi sultan, Said Mukamil pernah menjalani banyak profesi, mulai dari menjadi nelayan, peternak, pengasuh putra raja, dan panglima perang dengan gelar Laksamana. Menurut sebagai keterangan, Sultan Said Mukamil lebih percaya pada wanita dalam pengamanan kerajaan. Untuk mengawal istana, ia merekrut 40 perempuan yang dipimpin oleh Laksamana Kemalahayati. Alasan dipilihnya Kemalahayati adalah karena ia seorang perempuan yang bijak, tangkas, dan berakhlak mulia. Di samping menjadi kepala pasukan pengamanan istana, ia juga diangkat menjadi penasihat kerajaan sementara jabatan kedua dinas rahasia diserahkan kepada Cut Limpah. Pada saat Kemalahayati menjadi Laksamana, komoditas ekonomi yang dihasilkan bumi dan laut Aceh dan daerah-daerah semenanjung Melayu sangat melimpah ruah, sehingga banyak digemari bangsa barat seperti Belanda, Portugis, dan Inggris. Di antara komoditas adalah Aceh, adalah lada dan rempah-rempah. Aceh sebenarnya terbuka untuk bekerja sama dengan mereka, tetapi sayang bangsa-bangsa barat rakus dan ingin menguasai komoditas yang bukan hak mereka dengan berbagai cara, mulai dari trik halus seperti membuat perjanjian dagang sampai yang paling kasar menyerang Aceh. Pada saat itu, Aceh telah menggunakan uang resmi yang digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan antar bangsa. Mata uang yang beredar pada saat itu adalah ringgit dan dirham Aceh, rial cap meriam Portugis, ringgit cap matahari Jepang, dan ringgit cap tongkat Inggris. Uang yang diterbitkan Aceh terbuat dari tembaga, perak, dan emas. Untuk menerbitkan uang ini, Aceh secara khusus mengundang ahli emas dari India dan ditempatkan di Kampung Pandi. Namun demikian, dengan keahlian militer dan diplomasinya, Laksamana Kemalahayati mampu menyelamatkan Aceh dari jebakan yang telah disiapkan bangsa kolonialis barat, sehingga semua aset ekonomi, politik, dan pertahanan Aceh bisa dipertahankan. Hal ini karena ia tidak terjebak oleh kepentingan pribadi untuk memperkaya diri seperti ataupun godaan kekuasaan menjadi penguasa Aceh, walaupun ia memiliki banyak kesempatan untuk melakukan itu. Pada tanggal 21 Juni 1599, saudagar Belanda datang di Aceh. Mereka menggunakan kapal Delay dan De Leeuwin. Dua kapal itu dibawa kendali dua orang bersaudara, yakni Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Setibanya di Aceh, keduanya disambut dengan baik oleh Sultan di istana. Kedatangan dua orang bersaudara ini berhasil memikat Sultan sehingga Belanda diizinkan untuk melakukan perdagangan dengan Aceh, sekaligus diizinkan untuk membuka kantor dagang di Aceh. Kerjasama ini dimanfaatkan Aceh untuk menyewa kapal-kapal Belanda yang akan digunakan untuk mengangkut pasukan ke Johor. Perjanjian sewa kapal itu ditandatangani tanggal 30 Juli 1599 dan direncanakan berangkat pada tanggal 11 September tahun 1599. Namun sayang, menjelang keberangkatan pasukan Aceh ke Johor, pihak Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan kapten kapal yang bernama Jivan Hanskeret pun melarang pasukan Aceh naik ke atas kapal. Aceh tidak terima dengan perlakuan ini. Sebagian pasukan Aceh yang telah berada di atas kapal langsung marah dan mengamuk. Ketika Belanda menembaki beberapa pembesar Aceh yang masih berada di atas sampan, termasuk kerabat Sultan, dan korban dari kedua belah pihak pun tidak bisa dihindari. Pertempuran antara pasukan Aceh dan Belanda di laut dilaporkan ke Sultan dan didengar Kemalahayati yang saat itu menjadi panglima pengawal istana. Saat itu juga Kemalahayati memberi komando pasukannya untuk berkumpul dan mengepung kantor perwakilan dagang Belanda
Di darat pun terjadi tembak-menembak antara pasukan Belanda dan anak buah Kumala Hayati. Dalam waktu singkat, pasukan Kumala Hayati berhasil membuat pasukan Belanda menyerah setelah sebagian besar tewas di tangan anak buah Kumala Hayati. Namun ketika mereka hendak membakar kantor dan gudang Belanda, Sultan melarang dan atas Komandan Kumala Hayati, rencana untuk membakar gedung itu batal dilakukan demi mentaati perintah Sultan. Saudara mutua, selesai menyelesaikan urusan di darat, Kumala Hayati memerintahkan pasukannya bergerak ke laut mengejar Belanda. Dengan armada sampan dan perahu kecil mereka mengejar kapal Belanda yang ukurannya lebih besar. Untuk mempercepat laju kapalnya, Belanda membuang sauh agar kapal cepat melaju di laut dan bebas bergerak menghindari kejaran pasukan Kumala Hayati menuju Pulau Ceylon. Namun keduanya dapat dikejar dan akhirnya ditahan di Aceh. Keberanian Kumala Hayati membuahkan hasil. Ia dianugerahkan gelar Laksamana karena keberhasilannya menyerang benteng dan pergudangan Belanda. Mengejar dan menangkap Belanda, gelar Laksamana semakin memicu perjuangan Kumala Hayati melawan Belanda. Atas inisiatifnya, ia mengusulkan agar dibentukkan pasukan elit yang terdiri atas para janda yang suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Malaka, termasuk suaminya sendiri. Pasukan elit khusus ini diberi nama dengan Angkatan Ineng Bale dan bermarkas di kota Ineng Bale atau Banteng Wanita Janta. Laksamana Kumala Hayati tidak hanya lihai memimpin pasukan, tetapi juga pandai berdiplomasi. Tiga kapal Inggris merapat di pantai Aceh, sementara pada saat yang sama Sultan Alauddin Riyad Shah sedang melaksanakan arak-arakan ulang tahunnya yang diselenggarakan sekali setahun. Kedatangan kapal Inggris diketahui Sultan dan Sultan sendiri memaklumi kedatangan Inggris karena menurut Sultan, kerajaan Inggris yang saat itu dipimpin oleh seorang perempuan, yakni Ratu Elizabeth, tidak berlawanan dengan Aceh. Untuk itu, Sultan memerintahkan Laksamana Kumala Hayati untuk menyambut kedatangan orang-orang Inggris yang dipimpin oleh Sir James Lancaster. Ketika menyambut utusan Inggris, Laksamana Kumala Hayati melaksanakan tugas instruksi Sultan dalam rangka penyambutan utusan Inggris yang pada saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Ini dilakukan karena Laksamana Kumala Hayati berpendapat bahwa bersahabat dengan Inggris, kerajaan Aceh akan mempunyai kekuatan dan bargaining yang lebih tinggi sehingga bisa dimanfaatkan untuk menghadapi Portugis. Namun demikian, sebelum acara penyambutan dilakukan, ia mengusulkan kepada Sultan agar motif kedatangan Inggris di Aceh diselidiki lebih dulu. Mengikuti saran Laksamana Kumala Hayati, Sultan menyuruh Belanda yang pada saat itu di markasnya tidak jauh dari Mesir Raya untuk menemui dan menanyakan maksud kedatangan Inggris. Penyelidikan harus dilakukan karena Aceh harus mempunyai pendirian yang kuat dan menentukan dirinya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, terutama anasir asing, karena Aceh adalah bangsa yang berdaulat atas wilayahnya baik di darat maupun di laut. Sir James Lancaster dan para pengiringnya disambut dengan jamuan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah pada malam hari. Turut menghadiri jamuan malam itu adalah dua orang Belanda yang diperintahkan Sultan untuk menyelidiki maksud kedatangan mereka. Sementara Sultan Alauddin Riyad Shah sendiri didampingi 36 orang pembesar Aceh. Jamuan malam itu diisi dengan acara perkenalan dan ramah tamah serta pertunjukan tarian-tarian khas Aceh. Setelah jamuan selesai, acara dilanjutkan dengan acara perundingan dan tamu yang lain meninggalkan ruangan balai istana kecuali Sultan Kumala Hayati.
utusan dari Inggris dan 2 orang Belanda. Sultan Said Mukamil membuka surat dari Ratu Elizabeth yang dibawa oleh rombongan dari Inggris, dan perjanjian bilateral tentang jual beli emas dan lada pun ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan perjanjian tersebut ditandatangani setelah Inggris berjanji memberi kompensasi akan mengusir Portugis dari perairan Aceh. Selama di Aceh, Laksamana Kemalahayati memberikan perlindungan penuh bagi urusan Inggris yang dipimpin oleh Sin Lancaster. Ini dibuktikan dengan kedatangan Laksamana Kemalahayati di tempat penginapan Sin Lancaster pada sore hari setelah pagi harinya didatangi oleh seorang utusan yang menyampaikan surat khusus dari Sultan Said Mukamil. Kedatangan Laksamana Kemalahayati ke penginapan Sin Lancaster yang juga ditempati 2 orang Belanda itu untuk memberi tanda mata berupa zamrud. Di samping itu, Laksamana Kemalahayati juga membawa kabar penting tentang kedatangan 20 armada Portugis di Malaka dan akan ke perairan Aceh. Perempuan pemberani ini memberi saran kepada utusan Ratu Elizabeth agar segera meninggalkan Aceh dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lancaster ingin tetap bertahan di Aceh. Namun Laksamana Kemalahayati meyakinkan bahwa Portugis akan menimbulkan bencana jika Lancaster tetap di Aceh, karena Portugis juga mengincar perdagangan dengan Aceh terutama lada. Namun belum mendapatkan izin dari Sultan Said Mukamil. Bila Lancaster mau meninggalkan Aceh saat itu, Laksamana Kemalahayati berjanji akan menahan Portugis di perairan Aceh selama 10 hari agar tidak bisa mengejar utusan Ratu Elizabeth itu. Setelah mendapat jaminan keamanan Laksamana Kemalahayati, akhirnya Lancaster bersama rombongan meninggalkan Aceh pada malam itu juga untuk segera kembali ke Inggris. Pada tahun waktu Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Mukamil yang memerintah kerajaan Aceh Darussalam 997 sampai 1011 Hijriah, terjadi pertempuran laut yang seru antara armada Selat Malaka Aceh dengan armada Portugis. Dalam perang tersebut, Sultan Al-Mukamil sendiri yang memimpin armada Aceh dengan dibantu oleh 2 orang laksamana. Pertempuran Teluk Haru berakhir dengan hancurnya armada Portugis, sementara 2 orang laksamana Aceh bersama kira-kira 1000 prajuritnya syahid sebagai kusuma bangsa. Istri salah seorang laksamana yang syahid itu ialah Laksamana Malahayati yang telah diangkat oleh Sultan Al-Mukamil menjadi komandan protokol Istana Darul Dunia. Kemenangan armada Selat Malaka Aceh atas armada Portugis disambut gembira di seluruh wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Tetapi Laksamana Malahayati di samping merasa gembira atas kepahlawanan suaminya, juga merasa geram dan marah. Malahayati memohon kepada Sultan Al-Mukamil agar membentuk sebuah armada Aceh yang prajurit-prajuritnya adalah para wanita janda yang suaminya telah syahid dalam perang Teluk Haru. Permohonan Laksamana Malahayati dikabulkan Sultan, dan Laksamana beliau diangkat menjadi panglimanya. Armada tersebut dinamakan Armada Ineng Bale atau Armada Wanita Janda, dengan mengambil Teluk Krung Raya sebagai pangkalannya. Kemalahayati yang panggilannya sehari-harinya Malahayati selagi muda mendapatkan pendidikan militer pada pusat pendidikan tentara Aceh yang bernama Pusat Pendidikan Askar Baitul Maqdis, yang para instrukturnya antara lain terdiri dari perwira Turki Utsmaniyah dalam rangka kerjasama dengan kerajaan Aceh Darussalam. Saudara Mutuah, Malahayati memilih pendidikan angkatan laut karena darah prajurit laut telah mengalir ke dalam tubuhnya dari ayah dan kakeknya. Di tempat pendidikan militer itulah Malahayati berkenalan dengan seorang calon perwira laut yang lebih senior daripadanya.
Perkenalan berlanjut di luar pusat pendidikan militer Baitul Maqdis yang diakhiri dengan pernikahan. Suami Malahayati yang berhasil gemilang dalam beberapa pertempuran laut, kemudian diangkat menjadi Laksamana dan seterusnya menjadi Panglima Armada Selat Malaka Aceh. Selesai pendidikan, suaminya terus mengembangkan karirnya di laut, sementara Malahayati sendiri diangkat Sultan Al-Mukamil menjadi komandan protokol Istana Darul Dunia. Setelah usai Perang Teluk Haru dengan kemenangan gemilang di pihak Aceh, Laksamana Malahayati muncul sebagai Panglima Armada Ineng Baleh. Saudara mutuah, peristiwa Hotman bersaudara. Peristiwa Hotman bersaudara telah mengangkat derajat Laksamana Malahayati ke puncak kegemilangan, baik menurut sumber-sumber Aceh sendiri maupun sumber-sumber Barat, Portugis, Inggris, Belanda, dan Prancis, bahwa armada Ineng Baleh terdiri dari 100 buah kapal perang, yang setiap kapal perang dilengkapi dengan meriam-meriam dan lila-lila. Kapal terbesar dilengkapi dengan 5 meriam. Untuk ukuran zaman itu, armada Ineng Baleh dipandang sebagai armada terkuat di Selat Malaka, bahkan di Samudra Asia Tenggara, seperti yang dijelaskan Profesor Dr. Andes Denny Lombait dalam bukunya Kerajaan Aceh di Zaman Iskandar Muda. Kalau Malahayati demikian berhasil dalam karirnya, tidaklah heran karena sejak kecil kakek dan ayahnya menanamkan semangat cinta laut ke dalam jiwanya. Di bawah pimpinan dua bersaudara, Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman, pada tanggal 21 Juni 1599 memasuki pelabuhan Banda Aceh yang diterima dengan wajar sebagai armada dagang negara sahabat. Tetapi sayang, dua bersaudara de Houtman mengkhianati kepercayaan Sultan. Mereka membuat manipulasi dagang, mengacau, menghasut, dan sebagainya. Bagi Sultan tidak ada jalan lain kecuali memerintahkan Panglima Armada Ineng Baleh Laksamana Malahayati untuk menyelesaikan pengkhianatan tersebut. Armada Ineng Baleh menyerbu kapal-kapal perang Belanda yang disamarkan dengan kapal dagang, dan pertempuran satu lawan satu berlangsung di atas geladak kapal-kapal Belanda. Cornelis de Houtman mati ditikam Malahayati sendiri dengan rencungnya, sementara Frederik de Houtman ditawan. Seorang penulis wanita, Mary Fancy de Gelen, dalam bukunya berjudul Eau de Glory, antara lain menulis yang terjemahnya sebagai berikut. Di kapal Van Lee telah dibunuh Cornelis de Houtman dan anak buahnya oleh Laksamana Malahayati sendiri, sementara sekretaris rahasianya menyerang Frederik de Houtman dan ditawannya serta dibawa ke darat. Davis dan Tomkins menderita luka. Seorang penulis wanita Belanda lainnya yang juga bernama Mary, dalam bukunya yang berjudul Vrolijk Admiral Malahayati, sangat memuji-muji Malahayati. Menurut penulis wanita Belanda tersebut bahwa armada Ineng Baleh terdiri dari 2.000 orang prajurit wanita. Kata penulis Mary, belum ada seorang wanita pun di dunia yang menjadi panglima armada seperti Malahayati. Maui yang memimpin negeri Belanda waktu itu berusaha untuk memperbaiki hubungan kembali dengan kerajaan Aceh Darussalam. Sebuah perutusan dikirim ke Aceh dengan membawa surat istimewa dari Prince Maurits dengan berangkat dengan 4 buah kapal dagang, yaitu Zelandia, Middelburg, Lenggi, dan Sone. Laksamana Malahayati ditugaskan oleh Sultan Al-Mukamil untuk menerima perusahaan Belanda tersebut. Setelah selesai perundingan dengan Malahayati dan telah tercapai persetujuan, barulah Sultan menerima perutusan Belanda. Di antara hasilnya, tawanan-tawanan Belanda termasuk Frederik de Houtman dibebaskan. Waktu perutusan Belanda kembali ke negerinya dengan hasil yang memuaskan, maka sebuah perutusan Aceh ikut bersama mereka ke negeri Belanda. Perutusan itu dipimpin oleh Abdul Hamid. Mereka diterima dengan segala kehormatan oleh Prince Maurits
dan dibukalah di negeri atas angin itu kedutaan Aceh, dan Abdullah Hamid menjadi duta besar yang pertama. Beliau meninggal di negeri Belanda pada tanggal 10 Agustus 1602 dan dimakamkan di dalam perkarangan gereja Saint Peter. Pada batu nisannya tertulis dalam bahasa Belanda yang terjemahnya sebagai berikut. Disinilah makam Abdul Hamid, kepala kedutaan Sultan Alauddin Riyad Shah Lillahi fil Alam. Sebuah buku untuk memperingati delegasi Abdul Hamid pernah diterbitkan di negeri Belanda, judulnya Het Generalschap van de Sultan van Achin, Ivan Maurits van Nassau. Demikianlah riwayat singkat seorang wanita Indonesia, Laksamana Kemala Hayati, yang dalam awal abad ke-16 telah memainkan peranan yang amat penting dalam kerajaan Aceh Darussalam, tidak saja sebagai panglima armada yang bernama Armada Ineng Balai, tetapi juga sebagai seorang negarawan dan diplomat yang ulung. Syedara Mutuah, pasukan wanita pengawal istana. Beberapa orang sultan dalam kerajaan Aceh Darussalam telah mempercayai pengawalan istana Darul Dunia kepada pasukan wanita khusus. Hal ini bukan saja sebagai satu kehormatan, tetapi lebih dari itu, yakni bahwa sultan cukup yakin akan kemampuan wanita untuk melaksanakan tugas yang demikian berat, tugas penjagaan keamanan istana dengan segala penghuni pentingnya. Suke Ineng Kawai Istana atau Resimen Wanita Pengawal Istana yang dibentuk oleh Sultan Muda Ali Riyad Shah V memerintah dalam tahun 1011 sampai 1015 Hijriah. Semuanya terdiri dari wanita baik yang masih dara maupun wanita muda yang telah bersuami. Kepada Suke Ineng Kawai Istana dipercaya untuk menjaga dan memelihara tata tertib dalam istana Darul Dunia, termasuk masalah keprotokolan dalam istana. Bahkan mereka juga menjadikan barisan kehormatan kalau datang tamu-tamu kerajaan yang patut diberi kehormatan demikian. Yang menjadi komandan dari Suke Ineng Kawai Istana adalah seorang perwira tinggi namanya Laksamana Merah Ganti. Divisi Kemala Cahaya yang dibentuk oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam memerintah dalam tahun 1016 sampai 1045 Hijriah. Juga semuanya terdiri dari Sipai Inong atau prajurit wanita. Iskandar Muda yang telah memperbesar dan mempermodern angkatan perang Aceh juga memperbesar pasukan pengawal istana dari satu suke menjadi satu kaum atau divisi yang diberi nama kaum Kemala Cahaya atau divisi Kemala Cahaya. Divisi Kemala ini terdiri dari wanita berurutan pilihan, bukan saja pilihan rupanya tetapi lebih penting dari itu yaitu fisiknya yang sehat dan tangguh serta ramping. Menurut catatan sejarah, satu batalion dari kaum Ineng Kawai Istana ditetapkan menjadi Balang Kawai atau Majelis Batalion Kawal Kehormatan yang para sipainya atau prajuritnya dipilih dari dara-dara yang ramping, sampai dan berwajah rupawan. Balang atau batalion inilah yang ditugaskan untuk menyambut tamu-tamu agung dengan barisan kehormatannya. Kaum Ineng Kawai Istana dipimpin oleh seorang perwira tinggi angkatan laut namanya Laksamana Cut Merah Isen. Sekian dan terima kasih. Wassalam.